gue hampir 2 tahun ngonten di YouTube, gue tuh baru sadar kalau gue tuh nggak pernah ngasih ente semua apa yang dibilang algoritma Google. Padahal ini adalah fondasi awal, fondasi dasar yang harus ente pahamin. Nah ini yang gue nggak pernah ngasih nih. Makanya kalau setiap kali gue bikin konten, gue ngomong algoritma, kok kayaknya viewer gue tuh pelengah apa ya? ini sebenarnya harusnya kontennya ini paling awal. Di awal gue bikin harusnya gue bikin ini, tapi gue maafin, gue minta maaf lah baru sekarang gue buat. Kalau kita ngelihat sejarahnya dari algoritma Google, dia itu paling pertama dimulai tahun 2003. Namanya Google Florida. Lu nggak perlu tahu lah kalau soal ini karena udah lama banget ini mah. Mungkin lu masih pakai Pampers kali ya, belum muncul. Jadi nggak terlalu penting karena ini bicara soal traffic dan dia Google-nya tentang traffic. Dia nggak terlalu spesifik seperti sekarang. Terus di tahun 2005, nah ini mulai muncul yang namanya Google Jagger 1, Jagger 2, Jagger 3 itu untuk backlink. Fokus utamanya itu tentang link building. Jadi emang sejak dari tahun 2005 yang main backlink itu emang sudah diuber. Tapi ya tahun 2005 Google masih culun lah ya, masih bisa kita kadal-kadalin. Nah masuk 2005 dia ngeluarin lagi namanya Big Daddy. Ini mengubah cara Google menangani masalah teknis dan canonical. Nah itu pertama kali muncul tahun 2005. Nah mulai Google agak serius itu mulai dari tahun 2009 sampai 2009 sampai sekarang. Ini gue ngambilnya mulai dari tahun 2010 aja. Tahun 2009 itu Google algoritmanya itu Google Fins. Misalnya gue nulis tentang Nike misalnya juga punya website utama sendiri. Dia itu brandnya dia kan. Lu gak akan bisa ngalahin tuh Nike itu. Itu yang bekerja adalah Google Fins. Itu dikeluarin tahun 2009 dan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi makanya kenapa kita dianjurkan itu untuk selalu menghindari keyword brand, karena emang punya algoritmanya sendiri. Masuk ke 2010 Google, nah ini mulai agak mulai nyelekit, mulai ngeselin update Google karena dia mulai rutin di tahun-tahun ini. Yang dia keluarin itu adalah algoritma Caffeine. Caffeine itu adalah sistem pengindeksan. Dulu Google itu kalau indeksnya itu sistemnya layer seperti ini, sekarang enggak. Maka sistem indeksnya dia berubah sesuai dengan kategori aja. Udah nggak kayak layar kayak gini lagi. Ini seperti ini film, ini comment, ini image, ini artikel, itu beda sendiri servernya. Jadi lebih cepat. Nah itu. Nah ini yang paling gue nggak suka nih. Ini salah satu musuh terbesar dari blogger nih. Yes, Panda Update itu tahun 2011. Ini aduh. Tapi sebelum antara 2009 sampai 2011 di pertengahan itu 2010 itu masih ada lagi tentang Mayday, algoritma Google. itu untuk menilai situs mana yang layak untuk long tail keyword. Jadi lu kalau misalnya bikin artikel dengan long tail keyword itu masih dinilai dulu tuh layak apa enggak. Itu namanya algoritma Mayday. Nah 2011 ini yang muncul nih. Ini salah satu, dan ini masih berlaku sampai sekarang nih. Ini masalah original content, high quality search. Ini untuk ngehajar konten spam. Dan ini masih terus diupdate dan terakhir diupdate itu tahun 2014. Nah ini salah satu algoritma musuhnya para pemain AGC nih. Para pemain AGC, para pemain kopas-kopasan, nah ini musuh besarnya dia nih. Dan ini masih berlaku, algoritma ini berlaku sampai sekarang. Dia bakal kena Panda terus. Jadi, nah yang bikin bingung tuh kadang-kadang juga bikin orang kesel tuh antara AGC dan blog utamanya tuh. Ini Panda kagak bisa ngebedain.
Iya kan gue bilang, kalau domain blog gue lebih gede daripada blog aslinya, punya gue yang ranking, punya dia yang kagak. Nah itu salah satu kelemahan dari algoritma Panda tuh. Ini juga salah satu musuh terbesar nih. Dan ini masih berlaku sampai sekarang, dan ini malah diupdate terus sampai 2000, sampai Desember nih sekarang ini. Yang spam link udah gue buatin videonya kan, ya ini salah satunya si kampret ini masih berlaku nih, Penguin. Kalau lu tukang keyword stuffing dan gue ngajarin itu dari salah satu video gue untuk stuffing keyword, dan lu over optimizing itu, maksudnya lu over backlink lu, dan link backlink lu itu tuh nggak natural. Nah ini nih musuh besar lu nih, Google Penguin. Lu harus tahu bagaimana cara ngadalin si Penguin ini. Ini kadang-kadang dia berjalan normal, kadang-kadang dia nggak normal. Kadang-kadang makanya kemarin diupdate algoritma spam link, karena ini kayaknya udah tidak ampuh lagi, makanya diupdate lagi, dan gue kena tuh, sempat drop gue tuh. Nah kita cari lagi nanti caranya untuk ngakalin si Penguin ini nih, si kampret satu nih. Karena kalau ini kita nggak ngakalin, kita kenanya di bagian sini nih, link keyword stuffing dan di unnatural link serta over optimasi. Itu yang harus kita cari jalan keluarnya. Nanti kalau ketemu pasti akan gue selalu share di channel gue. Jadi lo harus stay terus di channel gue ya. Kita ke berikutnya. Ini dia nih. Ini Google Exact Match Domain 2012. Jadi sebelum mungkin masih pakai Pampers juga ya, masih pakai celana baby gitu kan. Jadi gue ceritain aja. Jadi di tahun 2012 itu, kalau lu menggunakan domain dengan Exact Match Domain, meskipun isi blog lu itu dikit gitu, sepatu paragraf aja, lu ke ranking men. Misalnya ya, gue menggunakan Exact Match www.pendidikan.co.id, terus gue tulis artikel tentang pendidikan, maka gue langsung ke ranking tuh, daripada lo yang tidak menggunakan Exact Match Domain. Lo nggak bisa ke ranking tuh di pendidikan. Nah Google kesel dong kalau nggak Google ngeluarin yang namanya Google Exact Match Domain ini, algoritmanya. Mungkin sampai sekarang lu udah nggak ada yang mau ngeblok ya, karena pasti harga domainnya sangat mahal banget yang untuk Exact Match Domain. Apalagi dia punya privilege bisa langsung ke ranking di keyword. Itu membuat lu bloker-bloker yang lain pasti pada udahlah, nggak bisa dilawan, meskipun isi kontennya ala kadarnya dia ke ranking. Makanya supaya tetap fair, Google mengeluarkan yang namanya Google Exact Match. Nah, buat lo yang suka masih baca tutorial zaman dulu yang dianjurkan untuk membeli, kita pakai Exact Match Domain aja, ke domain dengan keyword untuk supaya ke ranking. Yes, itu berlaku tahun 2012. Tapi kalau sekarang makanya enggak. Nah, itu pentingnya lo untuk tahu supaya lo tidak dibodoh-bodohin. Alright? Jadi sudah tidak berlaku lagi Exact Match Domain, meskipun masih ada nilai-nilainya, masih bisa ngebantu, tapi tidak seheboh di bawah tahun 2012. Kita lanjut ke algoritma berikutnya, Venice. Ini kalau orang Sunda mah bahaya nih kalau ngomongin ini, nanti bisa jadi artinya yang lain. Ini masalah SEO lokal, ini dimulai sebelum ada GMB segala macam. Nah ini algoritmanya nih, algoritma yang mendukung SEO lokal, algoritma yang mendukung GMB, Google My Business. Ini algoritma yang disebut, ya itulah yang di depan ya, 2012. Kalau gue terlalu sebut-sebut ini kan, ini algoritma YouTube nih ngebaca omongan gue nih, disangkanya gue ngomong jorok nanti ya. Jadi gue nggak perlu lama-lama di algoritma yang 2012 ini, juga nggak terlalu penting karena SEO lokal. Kita lanjut. Ini salah satu doomsday buat para pemain streaming, buat juga para pemain MP3. Nih musuh besar dia nih, Pirate 2012. Ini adalah salah satu Google algoritma untuk memberantas masalah copyright, dan ini juga diterapkan sekarang di YouTube.
soal copyright. Dulu YouTube kan bebas-bebas aja, tapi begitu sudah ada mulai yang namanya Google Pirate, goodbye ya, termasuk image segala macam. Nah, ini algoritma yang bekerja adalah algoritma pirate, algoritmanya Jack Sparrow. Karena gue tidak terlalu banyak berurusan dengan copyright, jadi kita let's get game on aja. Nah, makanya kenapa nih yang streamer MP3 itu di bawah 2012 tuh penghasilannya hebat sekali. Begitu habis 2012 adanya Google Pirate, mereka udah ya, termasuk blog-blog download. Ini musuh besarnya nih ya, diperhatiin tuh. Kita langsung ke algoritma berikutnya, panjang banget, ada 21 kalau nggak salah. Yang berikutnya ini adalah Hummingbird 2013. Tapi sebelum antara Hummingbird dan tadi apa sih itu, coba kita cek. Hummingbird dan Pirate itu ada sebenarnya satu lagi, Payday loan. Gue nggak masukin untuk memberantas situs-situs yang your money your life itu. Nah, itu adalah disebut, kalau gue nggak salah, algoritmanya Google Payday. Setelah itu Google mengeluarkan yang namanya Hummingbird. Bisa dibilang revolusi Google di sini nih. Ini dia, sejak Hummingbird ini Google memfokuskan terhadap intent dari keyword. Jadi kalau keyword lu itu intentnya apa? Isinya apa, maksudnya dari keyword lu itu apa? Pendidikan, itu kan terlalu simple, terlalu luas. Nah, Google nggak mau tuh keyword kayak gitu. Pendidikan yang jelas, pendidikan anak usia dini. Nah, intent seperti ini yang mulai diberlakukan di algoritma Hummingbird ini. Makanya banyak banget yang terpengaruh dengan algoritma ini. Sejak itu kalau kita menulis keyword, kita memang makanya sudah memperjelas keyword ini untuk apa. Ada deskripsi, makanya kalau lu pakai Yoast atau lu pakai SEO plugin dan segala macam, baik itu tag maupun kategori, harus ada kolom tersendiri untuk mengisi deskripsi. Itu kategorinya apa? Nah, itu Hummingbird, untuk mencegah Hummingbird, right? Itu ya. Ini hasilnya 90% mempengaruhin, sangat mempengaruhi, dan banyak banget blog yang kena di tahun 2013 itu. Kita next, Pigeon. Algoritma berikutnya masih juga di tahun 2013 dan ini masih tetap update sampai 2014. Itu adalah algoritma Pigeon. Ini dia berbicara masalah SEO lokal. Jadi kalau lo bikin artikel menggunakan kata kota, kelurahan, kabupaten, kecamatan, ibu kota, provinsi, negara, itu adalah SEO lokal. Yang bekerja adalah ini, algoritmanya Pigeon. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini dia nih. Ini juga salah satu update besar dari Google, HTTPS. Di bawah 2014, rata-rata blog itu banyak menggunakan HTTP karena kita nggak harus bayar, lebih murah. Si kampret ini dengan mengatasnamakan bahwa ini lebih secure, mungkin karena Google merasa insecure. Jaksel kampret. Iya kan? Dia meminta kita secara tidak langsung harus menggunakan SSL. Kita berikutnya, algoritma berikutnya yang diupdate Google itu tahun 2015 adalah Mobilegeddon. Nah, dikasih nama Mobilegeddon seolah-olah kiamat. Karena Google sudah tidak mau lagi atau tidak memberikan ranking lagi kepada template-template yang tidak mobile friendly. Dan ini bikin banyak para pembuat template puyeng. Dulu kan modelnya kayak begini nih, template tuh. Jadi modelnya model website kita biasa bisa buka di handphone. Google nggak mau, harus benar-benar modelnya itu yang tampil template lo harus model untuk mobile seperti ini. Kalau tidak, lu nggak dikasih rank, lu dikasih merah nih. Karena yang berlaku adalah algoritma Mobilegeddon. Buat lo nih teman-teman yang baru join ngeblog di tahun-tahun sekarang dan sebelumnya juga belum pernah punya pengalaman, pastikan dan hati-hati untuk mendownload atau menggunakan template. Jangan pakai template di bawah 2015. Karena template-template yang di bawah 2015 itu dia masih menggunakan model seperti ini. Ya, lu nggak akan ranking tuh, susah tuh ranking tuh. Ya, template tuh jangan dipakai, jangan dianggap
enteng. Karena lu salah pakai template, ranking lu jeblok. Nih kayak begini yang lu pakai. Oke, men. Nah, sebelum tadi dari antara mobil Geddon dan RankBrain, Google sempat mengeluarkan satu algoritma lagi namanya Phantom. Phantom itu ditugaskan sama Google untuk mencari blog-blog yang bermasalah dengan kualitas konten dan terlalu banyak menampilkan iklan. Itu dihajar sama Google tuh menggunakan algoritma Phantom. Itu tahun 2015, sekitar bulan Mei. Jadi sebelum RankBrain, dia mengeluarkan yang namanya Phantom. Oke. Habis itu dia masih memperbarui panda lagi. Nah, baru masuk ke RankBrain. Ini RankBrain ini bulan Oktober. Lu bisa cari kok, bebas banget, ini banyak ada di panduan Google, juga di blognya Google. Ini dia berbicara masalah query dan berbicara masalah faktor ranking. Google sudah mulai di algoritma RankBrain ini, Google sudah mulai memasukkan banyak faktor untuk nge-ranking sebuah blog atau sebuah artikel. Ini kemudian kayak ini juga banyak banget orang yang ngedrop, banyak banget juga orang yang keluar dari page one karena terkena algoritma RankBrain, ya, karena dia sudah menggunakan banyak faktor untuk nge-ranking, social signal segala macam bla bla bla, itu mulai diterapkan. Kalau sebelumnya kan Google masih menggunakan yang namanya PageRank PR. Nah, dengan adanya keluarnya RankBrain ini itu berubah. Banyak banget faktor itu dimasukkan untuk meranking, termasuk HTTPS itu tadi kita udah jelasin, itu jadi masukin, terus masuk yang tadi masalah mobile friendly itu masuk juga sebagai faktor ranking. Nah, itu dikemas atau disatukan dengan algoritma RankBrain. Oke, itu tahun 2015 mulai banyak faktor untuk ngeranking. Kalau sebelumnya mah gampang, pakai exact match domain lo udah bisa ngeranking. Tapi emang Google tidak, kita dibikin fair. Kalau yang ini gue kalau memang bagus ya gue bilang bagus, emang fair, dibikin seperti ini. Yang berikutnya kita next ya, Google Possum Update. Poin penting dari Possum algoritma 2016 ini adalah mulai diterapkan yang namanya NAP. NAP itu Name, Address, Endpoint. Ini kalau lu mau optimasi yang namanya Google My Business, nah ini nih si kampret nih yang penjaganya nih. Ini penjaga gerbangnya nih, namanya Possum. Kalau lu berubah yang namanya NAP, Name, Address, Phone, lu gak akan ranking tuh. Ini yang bekerja nih, kena lo main ini. Makanya kalau optimasi GMB, Google My Business itu selalu ditekankan nama, alamat, dan nomor telepon lu tuh jangan pernah berubah-berubah. Dia mau di web sana, web sini, atau marketplace ini itu semuanya harus sama dengan yang ada di blog lo. Ini kalau nggak lo berurusan yang namanya penjaga Possum ini. Kita next, algoritma Google Thread tahun 2017. Ini dia khusus menyasar iklan-iklan yang dibikin menggunakan script. Ini banyak banget orang yang kayaknya pensiun karena mungkin stres kali ya. AdSense-nya sudah berisi sekitar 400 juta, 500 juta, hilang begitu saja, dihajar sampai namanya Google Thread. Dia ngincer iklan-iklan yang pop up, pop up. Yang kalau kita baru buka blognya langsung keluar tuh iklan, segede gaban. Nah ini dihajar, ini banyak banget nih orang stres tahun 2017 nih. Banyak banget akun AdSense yang kena disapu sama Google Thread. Nah, Google memperkuat algoritma Thread ini menggunakan algoritma berikutnya. Ini, Intrusive Interstitial Update. Sama di tahun 2017 untuk memperkuat dari yang namanya Thread. Thread itu bukan yang resmi ya, tapi yang resminya itu yang ini. Thread itu pemberian nama dari orang-orang lah, dari komunitas blogger, komunitas website itu memberikan nama Thread. Tapi Google sendiri secara resmi memberikan namanya itu adalah intrusive
Yang dia hajar tuh jenis iklannya seperti ini nih, bisa lo lihat dengan jelas. Seperti gue bilang kan, pop up. Ini yang dihajar nih, yang segede gaban kayak begini lah. Dan ini banyak bikin orang stres karena pendapatan yang kita sangat minim. Dari misalnya punya 10 akun itu mungkin di tahun 2017 itu gue masih ingat banget, dari satu akun itu kadang-kadang kita bisa menghasilkan 7-15 juta dari satu akun. Dan di tahun itu rata-rata pemain itu nggak punya satu AdSense, punya lebih dari satu. Ada yang sampai 10, 20, dan tahun di bawah tahun 2017 itu kita emang kaya raya untuk bermain seperti ini. Tapi setelah si kampret ini, negara api, mengeluarkan algoritma intrusif ini, amsyong kita semuanya. Gue aja itu kebabat semua, akun gue waktu itu di masa itu kebabat semua, nggak kesisa cuma satu. Dan memang di grup gue, di teman-teman gue juga semua rata-rata AdSense-nya itu kebabat semua dan stres semua, dan akhirnya grupnya bubar. Karena udah nggak tahan ya, namanya ini kita kayak bener-bener kena mental gitu. Tahun 2017 tuh yang main AdSense itu kena mental banget itu. Dan ini masih berlaku ya sampai sekarang. Udah coba aja. Tapi kalau gue nggak salah kabar terakhir Google sudah mengizinkan ya untuk menggunakan iklan di footer ya. Dan iklan juga iklan intrusif juga yang udah mulai di interstitial itu mulai diizinkan lagi. Tapi gue nggak percaya sih Google, karena algoritmanya ini masih berjalan dan pasang iklan kayak gini deh. Tapi nggak tahu, makanya lu masih sampai sekarang masih sering kan kena pembatasan. Nah gue curiganya itu, lu pasang iklan-iklan kayak gini emang tidak seperti dulu di ban, tapi lu sekarang kasih warning, kasih peringatan. Kalau dulu itu bahasanya suspend ya. Kalau kita di zaman 2017 itu lu kena pembatasan sekarang namanya kan, kadang itu 30 hari. Nah kalau di zaman 2017 itu namanya suspend 30 hari. Nah kata gue curiga aja lo karena iklan-iklan kayak gini. Meskipun Google setujuin, gue nggak percaya itu si kampret satu. Karena ini algoritmanya masih berjalan, belum tidak dicabut karena sebagai penjaga. Oke. Jadi teman-teman perhatiin ya kalau masang iklan, itu terutama yang masang iklan auto ads tuh, lu dapat begini nih kalau dibuka di handphone nih. Nah kalau disalahgunakan sama user yang datang klik, ini bisa kena pembatasan. Sama seperti kita dulu kena suspend. Parah. Oke. Next algoritma, mobile page speed update. Ini kayaknya lu udah ngalamin kali ya, jadi nggak perlu gue jelasin lebih jauh soal ini. Ini memang gampang banget kan masalah speed. Mobile speed update membuat, nah cuman yang lo perlu ketahuin di 2018 ini si kampret Google itu menjadikan mobile page speed update, mobile page speed ini sebagai salah satu faktor dari ranking. Jadi kalau lo pakai template yang lemot, nah lo kena penjaganya nih, penjaga Google yang namanya mobile page ini. Susah lo ke ranking tuh. Ya tapi kan itu web besar. Ya itu web besar kan gue bilang, lo jangan lihat itu authority-nya udah kebentuk. Kalau authority lo udah kebentuk, lo tuh seperti sultan, mau ngapain juga bebas aja. Mau lo AGC-in ke, mau lo kopasin ke artikel orang, dia ke ranking, lo enggak. Jangan ya. Itu kalau gue nggak salah itu premium. Google memberikan premium, itu ada memberikan predikat premium untuk blog-blog yang memang udah besar kayak gitu. Dan itu checkingnya bukan by robot lagi, tapi by human. Itu lebih bahaya lagi sebenarnya. Kalau lo backlinknya terlalu nakal, yang ceknya adalah manusia, lo bisa kena hantam tuh. Kalau tahu ada premium, tahu di pemain-pemain, kalau blog pemain blog di bawah tahun 2017 tahu itu, karena dulu emang Google memberikan kayak macam member VIP lah, dengan dia minimal, kalau gue nggak salah ya, kalau gue masih ingat, Google itu meminta kalau pengen jadi premium membernya itu kita traffic hariannya itu 5 juta ke atas. Kalau udah 5 juta ke atas langsung otomatis lo jadi premium member. Termasuk di soal CPC-nya juga beda, dan
checkingnya juga beda, karena yang melakukan checking adalah human, bukan robot. Itu nggak tahu deh, tapi kalau gue nggak salah ingat itu seperti itu. Premium member itu tahun 2017 ke bawah tuh, coba deh tanya sama teman-teman lo yang sudah tua tuh, tanya deh, mungkin dia pada tahu tuh. Nah, ini si kampret yang bikin gue juga kena habis-habisan di sini, karena gue gini, di zaman dulu, di zaman sebelum tahun 2018, salah satu niche paling favorit yang tiap blogger kalau bikin itu adalah masalah kesehatan, right? Tips kesehatan, obat alami, segala macam, bla bla bla. Kita tuh seakan-akan udah kayak dokter aja tuh ngeblog, dan itu trafficnya emang bagus banget, tinggi banget, dan CPC-nya juga gede banget. Nah, Google nggak seneng tuh, bukan sih, Google sih asik-asik aja, cuman orang-orang di Amerika sana mulai panas, ya. Para dokter ikatan dokter di sana bilang Google tuh mau jadi dokter. Mereka protes, mereka ngajukan ke pengadilan, dan Google kalah, makanya keluar yang namanya Medik. Sejak itu kita tidak boleh lagi bermain di niche medik kalau kita bukan tenaga ahli di bidang itu, karena mungkin ditakutin lu salah ngasih resep, salah ngasih tips, orang bisa mati, ya. Makanya Google nggak mau main-main lagi. Dan emang salah satu penyakitnya Google ini si kampret ini selalu kalah di pengadilan, selalu kena penalti dia di pengadilan. Dan sekali kena penalti si kampret ini nggak tanggung-tanggung, triliunan dia kalau kalah tuh. Termasuk soal yang YouTube anak dibatasin, itu Google kalah itu, diprotes sama orang-orang bule di sana itu. Dan di Eropa juga masalah GDPR tuh, yang masalah cookies segala macam, itu juga Google kena. Dia selalu kalah di pengadilan, gue juga gak ngerti. Dan sekarang dia itu kalau nggak salah dia masalahnya juga lagi digugat, itu masalah monopoli search engine. Kalau Google kalah di situ, si om kita, kalau dia kalah ya, itu bakal ada perubahan besar-besaran lagi nanti itu di algoritma. Yang harus belajar lagi kita dari awal. Google. Jadi kita kalau bikin artikel tuh harus spesifik banget. Kalau ada dua artikel menulis keyword yang sama, maka Google akan mengambil artikel yang paling lengkap informasinya, meskipun sama-sama ya, meskipun nih yang satu nih dominatornya gede, yang satu enggak. Tapi yang domain authority-nya biasa-biasa aja, ini informasinya lebih lengkap daripada yang domain authority-nya gede, maka Google ngambil yang ini. Jadi kalau bikin, kan gue bilang agak ngeselin juga, karena kalau kita nanti bikin artikel, kita harus benar-benar lengkap. Udah kayak Wikipedia kalau bikinnya. Nah ini nih, ini biang kerok ini penjaganya nih, namanya Bird Update ini. Sampai sekarang makanya artikel-artikel pilar nih mulai tenar di tahun 2019, karena artikel pilar tuh panjang kan, dan informasinya detail kan. Nih, kalau lu pengen tahu kenapa sih orang-orang kalau bikin artikel kok artikelnya pilar sih panjang-panjang, ngapain sih? Apa nggak capek gitu, buang-buang waktu banget? Bukan tanpa sebab, my man. Karena ini, si kampret ini, si Bird ini adalah penjaga algoritmanya, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau artikel lu tidak penuh dengan informasi yang detail, sementara kompetitor lu lebih detail, maka Google ngambil yang lebih detail, right? Artikel pilar, bang, ya. Jadi kalau lu tanya sama orang-orang, jawabannya ya karena artikel pilar panjang, bagus, harganya mahal. Hai, ya itu kalau pendapat nggak pakai ilmu ternyata adalah Google Bird penyebabnya. Oke. Next, algoritma. Ini salah satu yang gue paling gak suka nih. Google feature snippet ini alias yang namanya rank now. Kita biasanya kenalnya cuma ranking 1. Enggak, sekarang dengan feature snippet itu adalah ranking now. Lu bisa lihat kan sekarang di Google Search itu, kalau lu buka di paling pertama kali itu muncul kan snippet, dan itu gue paling gak suka, karena di snippetnya itu dimunculin semua informasi penting, jadi orang tidak masuk lagi ke dalam blog orang yang kena snippet itu, kasihan kan. Misalnya gue pengen tahu ayam geprek di Jakarta yang paling enak di mana ya, dimunculin tuh snippetnya tuh si kampret di situ tuh dalam bentuk map.
Kan kasihan dong yang punya blog. Bentar ya, lagi ajan, kita potong dulu. Itu masalah feature snippet ya. Sekarang kita next ke algoritma berikutnya, PSS ranking. Nah, ini sebenarnya sudah gue bahas di beberapa video gue, jadi gue nggak perlu panjang-panjang. Di algoritma PSS ini, Google sudah membolehkan yang namanya kategori tags sebagai elemen utama untuk nge-ranking. Makanya di beberapa video gue tuh tentang tag dan kategori itu dikasih backlink segala macem. Ini adalah untuk ngakalin si penjaga berikut ini, nomor berapa gue lupa, dan PSS ranking ini. Karena Google sudah memberikan ranking untuk tag header tuh udah dikasih ranking sama Google. Dan ini sayangnya masih lebih banyak dimanfaatkan oleh marketplace dan media nasional. Kita langsung ke algoritma berikutnya, product review. Ini tahun 2021 ya. Untuk ngakalinnya tuh gini, karena lu nanti dikasih ranking dari answer and question. Ini product review algoritmanya. Kita langsung ke algoritma berikutnya. Si kampret ini ngeselin banget ini. Page experience. Ini Juni 2021. Ini lu udah tau lah, semua udah ngalamin juga, gue juga ngalamin. Ini kalau kecepatan loading dari template kita nggak maksimal, kita susah ke ranking. Karena ini page experience menjadi salah satu faktor ranking dari Google untuk 2021 dan masih dan itu diupdate terus. Ini dari Juni ya, Juni, Juli, Agustus, September sampai Desember ini masih diupdate terus. Masalah core vital, nah ini nih si kampret ini nih namanya nih. Aduh, jadi lu benar-benar harus pakai template yang bus. Karena itu jadi salah satu faktor ranking. Berikutnya udah selesai. Nah, di bulan Agustus, bulan September 2021 Google itu ngeluarin algoritma spam indexing untuk membackup algoritma sebelumnya masalah spam index. Nah ini ya, itu Agustus, September ya, Oktober, November juga dia keluarin masalah ranking juga update, tapi dia tidak mengakui secara terbuka. Desember ini juga dia masih melakukan algoritma dan tiap minggu melakukan update algoritma, tapi tidak memberitakan algoritma apa ya namanya. Tapi itu selalu melakukan update terus. Dan kalau kita lihat tiap minggu itu keperasaan ranking di kita itu ranking keyword dari blog lo itu naik turun gak jelas itu. Termasuk masalah indexing itu dari sejak September 2021 itu mengalami bug. Lu kalau misalnya masukin sitemap lu itu tanggalnya nggak jalan, itu bug gitu. Jadi kalau bilang bang kok susah banget sih ke indeks, bang susah ke indeks, ya iya karena ada mulai dari Juni sampai Desember ini Google tuh ngupdate tuh setiap minggu, dan di masalah indexingnya itu dia ada bug dan itu belum terselesaikan sampai sekarang ya, karena kelakuannya Google, dan ini bakal sampai Februari. Aduh. Dan gue tuh paling sering banget ditanya masalah indexing. Padahal kan kalau misalnya lu mengikutin pergerakan algoritma Google, lu tahu oh berarti emang ada bug nih. Gue aja sitemap gue tuh terakhir dikunjungin 1 September, tapi artikel gue tetap terindeks. Itu bug, dia nggak jalan tuh tanggalnya di sitemap tuh bug gitu. Oke, itu masalahnya. Jadi jangan nanya lagi kok gue susah ke indeks. Ya karena Google memang punya masalah di soal indexing. Itulah ya, jadi kita emang sebagai blogger yang kayak begini-begini itu harus tahu gini loh, bedanya antara lo blogger ini dengan yang katanya master atau spesialis SEO. Secara teknik ente itu sama aja sama mereka. Yang membedakan lo dengan mereka itu adalah masalah informasi. Mereka lebih kaya dengan informasi. Lo cuek, tidak pengen belajar apa sih algoritma, bodo amat kan, nah udah ada pakarnya, nanti gue tinggal nonton YouTube tapi lu nggak mau mendalamin, lu nggak mau mempelajarin, lu nggak pengen nyari jalan keluar dari algoritma Google itu seperti apa, cara jalan keluarnya paling baik. Nah
Itu bedanya. Ya. Sama seperti gue juga harus terus belajar. Algoritma Google tuh harus gue pelajarin, harus gue pahamin, ya kan. Gue harus trial by error, dimana kesempatan gue bisa ngakalin, gue akalin. Harus, karena kalau gue berhenti untuk belajar, udah selesai. Gue nggak maksudnya ya, skill gue mentoknya di situ aja. Misalnya gue udah capek, gue berhenti aja bulan Juni 2021 gue udah berhenti. Sementara Juli, Agustus segala macam gue gak mau pelajarin, bodo amat deh. Nah sudah, skill gue cuma sampai cukup tahun Juni 2021, nggak berkembang. Ini banyak jadi penyakit. Jadi kalau lo memang pengen berminat menjadi seorang SEO spesialis, wajib bagi lo untuk selalu mengikuti perkembangan algoritma Google. Gue cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.